Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memberikan informasi mengenai perencanaan dan pengembangan karir siswa. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Lilis Granela Sidabutar, Marlina Sihotang, Fikri Riandeni, dan Masrul Saleh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kali ini kami akan memberikan informasi tentang perencanaan karir siswa. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari kita, Saudari Marlina Sihotang. Kepada Saudari Marlina, saya persilahkan. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian karir. Di mana karir adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Dijelaskan oleh Dewa Ketut Soekardi pada tahun 1989. Karir juga adalah sebuah pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang, menurut Hani Handoko tahun 2000. Ada juga menurut Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1995 bahwa karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan, di mana seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Dan menurut Greenhouse atau Iranto pada tahun 2001, terdapat dua pendekatan untuk memahami makna dari karir tersebut, yaitu pendekatan pertama, memandang karir sebagai pemilikan atau a property, dan atau dari occupation atau organisasi. Materi selanjutnya adalah pengertian bimbingan karir, di mana layanan bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada siswa dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karirnya ke depan. Dan menurut Harry, layanan bimbingan karir adalah suatu program yang sistematik. Proses-proses, teknik-teknik, atau layanan-layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu dan berbuat atas pengenalan diri dan pengenalan dunia ataupun kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, dalam pendidikan dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya ke depan. Terima kasih penjelasan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasan materi dari Saudari Marlina Sihotang. Sangat bagus sekali penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu perencanaan karir individual. Mohon maaf, slide selanjutnya. Oke, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu perencanaan karir individual. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa dirinya dan apa potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Perencanaan karir individual ini meliputi penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi,
kebutuhan, ataupun jangka karirnya. Yang kedua, penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia, baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang keempat, penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. Yang terakhir, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. Selanjutnya, materi selanjutnya, perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menerlibatkan pada jenjang atau jalur karir. Adapun beberapa tujuan program perencanaan karir organisasional ini yaitu yang pertama, pengembangan yang lebih efektif. Yang kedua, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memiliki jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi dan lokasi geografis. Selanjutnya, kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. Selanjutnya, peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Saudari Lilis. Kepada Saudari Lilis, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan sebagai elemen utama perencanaan dan pengembangan karir. Apa saja persiapan itu? Dalam persiapan pengembangan karir, ada 3 elemen yang harus kalian punya. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian ada sikap, ketiga ada keterampilan. Kenapa kita harus memiliki ketiga elemen ini? Yang pertama pengetahuan. Elemen pertama dalam perencanaan dan pengembangan karir adalah pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas setelah mencapai pendidikan. Jadi ketika kita selesai kuliah atau menempuh pendidikan yang sedang kita jalani, apa rencana selanjutnya yang akan dimiliki? Apakah cukup sampai jenjang S1 lalu mencapai pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, ataukah kita akan lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Jadi pengetahuan ini berhubung langsung dengan kerja otak kita. Indikasi sosialnya, seberapa pintar kita di antara yang lain. Alat ukur dinilai dari apa yang kita dapatkan. Sebagai contohnya, ketika kita kuliah atau sedang menempuh pendidikan kita yang sekarang, pasti ketika kita ingin melamar kerja, pasti syarat pertamanya itu adalah hasil pengetahuan kita. Misalnya itu rapot, IPK gitu. Jadi itu yang menjadi tolak ukur kita untuk mencapai pekerjaan kita nanti. Hal ini disesuaikan dengan mungkin di antara kenyataan yang ada di lapangan, dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, kita bisa mengukur diri di mana perlu dibedakan kemauan dari kemampuan yang kita miliki. Kemampuan itu adalah hasrat diri, sementara kemampuan adalah potensi diri. Kemudian, yang kedua itu tadi ada sikap. Dari bahasanya saja kita udah tahu apa maksud dari sikap itu. Sikap itu berarti istilahnya itu kita memiliki tanggung jawab gitu. Jadi apa sajakah yang termasuk dalam sikap itu? Pertama, cita-cita apa yang akan kamu capai agar sesuai dengan pendidikan yang kita ambil? Apakah kamu akan menjadi guru selepas mengambil jurusan keguruan, atau melihat kenyataan ternyata jadi guru itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan? Karena yang pertama, penghasilannya itu nggak bagus, ya udah kamu tuh beralih profesi yang mungkin memiliki penghasilan yang lebih bagus. Yang kedua, seberapa besar dorongan dalam diri kita untuk maju lebih baik dalam pekerjaan ataupun pendidikan yang kita impikan. Nah, begitu diterima di tempat kerja, bagaimana kerja kamu?
Apakah mengerjakan tugas yang diminta perusahaan atau tempat kamu kerja itu, atau malah menjadi malas-malasan karena udahlah pekerjaan ini bosan, malas, seperti itu. Selain itu, sikap juga menjadi gambaran kemampuan kamu dalam apresiasi terhadap pekerjaan serta nilai. Apakah kamu bekerja untuk mendapatkan hasil sempurna atau hanya mendapatkan gajinya saja? Terakhir, sikap juga mencerminkan kemandirian setiap kali akan mengambil keputusan. Mungkin di masa training atau masa latihan kalian, kita sering banyak bertanya, tetapi ketika kita terjun ke dunia kerja kalian malah nggak menyampaikan apa yang udah kalian ketahui gitu. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan. Elemen ini adalah hal-hal yang termasuk dalam keterampilan adalah adanya kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang memang diminati, lalu menunjukkan bagaimana cara dalam menggapai cita-cita itu. Nah, jika kamu pintar secara teori ataupun ilmu, tapi begitu terjun ke lapangan kamu tidak tahu apa-apa, maka akan sulit untukmu terus maju melewati jenjang karirmu. Nah, jadi siapa yang bilang misalnya kalau untuk meraih kesuksesan itu harus pintar? Enggak semua orang yang pintar itu atau memiliki pengetahuan itu sukses. Makanya harus pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini harus sejalan. Untuk apa kamu pintar tapi kamu nggak punya sikap yang dimaksud tanggung jawab tadi, dan keterampilan kamu atau skill. Next. Kemudian tahapan perjalanan karir. Apa saja tahapan ini? Yang pertama ada tahap awal atau pembentukan. Pada tahap ini individu akan berusaha mencapai kebutuhan untuk rasa aman. Misalnya Siti masuk ke tempat kerja, apalagi yang pekerjaan itu yang diinginkan dia. Di tahap ini si Siti begitu semangat akan dunianya yang baru. Kemudian si Siti akan bekerja keras untuk bisa tetap berada di tempatnya bekerja. Ini terjadi sekitar tahun-tahun pertama dan lamanya kurang lebih sekitar 5 tahun. Inilah tahap awal kalian saat kalian meraih karir kalian. Yang kedua, tahap lanjutan. Di tahap ini individu mulai memiliki keinginan untuk merubah nasib dan menaiki jenjang yang ada di perusahaan atau tempat kalian bekerja. Harga diri membuat merasa harus kita dipromosikan oleh perusahaan atau tempat kalian bekerja. Melihat banyak junior atau rekan-rekan kerja kalian yang baru masuk, maka ada perasaan ingin menunjukkan eksistensi kalian pada mereka. Oh, aku bisa seperti ini, aku udah berpengalaman gitu. Nah, kemudian ada tahap mempertahankan. Ketika kita berada di tahap ini, seseorang atau individu sudah tidak berhasrat lagi untuk naik jenjang dan cenderung berusaha mempertahankan posisinya. Misalnya kalau udah kalian dapat sebagai manajer, pasti kalian juga ada tahap untuk mempertahankan kalian sebagai manajer, seperti itu. Kemudian, di situ kalian akan merasa, oh, aku udah bersyukur deh, udahlah, kalau udah manajer, udah sampai sini aja, itu pun aku udah bersyukur. Nah, pasti kalian akan memiliki tahap-tahap ini. Kemudian tahap pensiun. Setelah sekian tahun bekerja, di tahun ini individu akan berhenti dari tempatnya bekerja, entah karena usia atau bisa jadi karena terjadi pengurangan jumlah karyawan secara tiba-tiba, atau karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Setelah masuk tahap pensiun ini, sebagian mungkin akan memilih istirahat saja dan memilih berusaha atau melakukan usaha di rumah. Sebagian lagi mungkin akan udahlah berhenti seperti itu. Kemudian ada menyusun visi dan misi hidup. Visi dan misi hidup adalah panduan untuk merencanakan hidup setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Beberapa hal yang harus kalian miliki dalam hal ini yaitu kamu harus membayangkan dalam beberapa tahun mendatang kamu akan menjadi seperti apa yang akan kamu capai untuk tahun ke depan, seperti itu. Itulah yang akan menjadi visi misi kalian untuk meraih kesuksesan karir kalian. Kemudian ada fokus menggali kemampuan sendiri. Dari bahasanya saja kita udah tahu, fokus menggali kemampuan diri sendiri. Berarti apa yang ada di dalam diri kalian, apa yang kalian bisa punya. Misalnya Anita misalnya, Anita ini pintar menulis
menulis puisi, menulis lirik lagu atau apalah itu. Nah, itu bisa kalian manfaatkan, bisa kalian gali kemampuan diri kalian, lalu itu akan menjadi menunjang karir kalian untuk lebih meluaskan gitu kemampuan diri kalian. Kemudian mengevaluasi diri. Jika misalnya kita mengalami kegagalan di suatu tempat, coba kamu melakukan evaluasi di mana letak kesalahan kalian. Nah, lewat dari kesalahan kalian itu, nanti kalian bisa berpikir, oh kemarin aku daftar pekerjaan ini yang salah gitu kan. Nah, lewat dari situ kalian bisa belajar. Oh, nanti kalau aku mendaftar dari perusahaan lain atau tempat kerjaku yang lain, kemarin aku gagal seperti ini, berarti aku harus memperbaiki yang ini, gitu. Kemudian mencari informasi mengenai karir terkini. Nah, dari kalimat ini, kita tahu bahwa sekarang udah lebih banyak kita menggunakan media teknologi informasi. Dan pasti kalian udah nggak kaku lagi lah menggunakan media informasi. Jadi untuk mencapai karir kalian dengan sukses, kalian juga harus bisa menggunakan media informasi apa-apa saja yang bisa membangkitkan pengembangan karir kalian. Kemudian membuat rancangan karir path. Pada langkah ini, cara atau strategi yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan karir yang kamu inginkan, misalnya yaitu kamu ingin menjadi seorang guru profesional. Nah, selepas kalian sekolah S1 misalnya, keguruan. Nah, di tahun awal dapat mencoba membuka les untuk anak-anak tetangga kalian, misalnya tetangga terdekat. Nggak usah mesti harus dibayar mahal, tapi jadikanlah itu menjadi latihan untuk kalian supaya kalian bisa nanti setelah wisuda kalian bisa lebih mahir dalam pekerjaan kalian. Next, Bang. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan karir. Apa saja langkah-langkah yang harus kalian tempuh? Yang pertama, nilai diri sendiri. Ini hal yang paling utama dalam perencanaan karir kalian. Kalian bisa bertanya atau memahami diri sendiri mengenai peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan, konsekuensi, keterampilan bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Kemudian, menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekurangan kita atau kekuatan kita, dan mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasikan dan kemudian kalian bentuk. Next, melaksanakan rencana. Untuk mewujudkan suatu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya gimana, Bu? Bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkat dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Next. Baiklah teman-teman, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sekali atas penjelasan materi dari Saudari Didis. Sangat bersemangat dalam menjelaskan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara kita Masrul Saleh. Kepada saudara Masrul Saleh, saya persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang manfaat perencanaan karir. Baiklah. Adapun yang pertama, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan
loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurun tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan di mana perencanaan karir yang baik akan mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat terpelihara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang kelima, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir membantu membangun penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti bekerja, dan pengembangan. Yang keenam di sini menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Organisasi global menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasikan dan mempersiapkan penempatan di luar negeri. Yang ketujuh, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Ketika mereka memberikan bantuan perencanaan karir, pekerja dengan latar belakang berbeda dapat belajar tentang harapan-harapan organisasi untuk pertumbuhan sendiri dan pengembangan. Yang ke-8 yaitu membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Perencanaan karir memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah maju kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai tujuan karir yang spesifik, tidak hanya mempersiapkan pekerja untuk lowongan di masa depan. Yang ke-9 yaitu mengurangi kelebihan. Perencanaan karir menyebabkan karyawan, manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia menjadi berhati-hati atas kualifikasi karyawan, mencegah manajer yang mau menang sendiri dari pembatasan subordinate kunci. Dan yang ke-10 yaitu membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir yang dapat membantu anggota kelompok agar siap untuk jabatan-jabatan penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian rencana kegiatan yang telah disetujui. Dan materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat mereka merencanakan karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap kehidupan karir, di mana seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Yang kedua, dasar karir, di mana di dasar karir ini setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini ada 5 perbedaan motif dasar karir. Yang pertama yaitu kemampuan manajerial. Tujuan karir bagi manajer adalah untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, analitis, dan kemampuan emosional. Yang kedua, kemampuan fungsional ataupun teknis. Digunakan para teknisi yang akan melanjutkan pengembangan dari bakat teknisinya. Orang-orang tersebut tidak mencari kedudukan dalam manajerial. Yang ketiga yaitu keamanan, di mana di dalam keamanan ini digunakan untuk kesadaran keamanan individu untuk menempatkan kesadaran karir mereka. Yang keempat yaitu kreativitas, di mana dalam kreativitas ini seseorang yang kreatif memiliki sedikit sikap seperti pengusaha. Mereka juga ingin menciptakan atau membangun suatu yang benar-benar mereka miliki.
Yang terakhir yaitu otonomi dan kebebasan. Di mana dalam otonomi dan kebebasan ini, dasar karir ini digunakan untuk orang yang memiliki hasrat kebebasan agar bebas dari aturan-aturan organisasi. Mereka juga menilai otonomi dan ingin menjadi bos dari mereka sendiri dan bekerja pada langkah-langkah mereka sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu tipe jalur karir. Untuk mencapai tujuan karir, selain harus melakukan perencanaan dan pengembangan karir, juga perlu dibentuk jalur karir, di mana jalur karir biasanya memfokuskan pada mobilitas ke depan dalam jabatan khusus. Ada 3 tipe metode di dalam jalur karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jalur karir tradisional. Di mana di dalam jalur karir tradisional ini, karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan, dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkat kerja yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu jalur karir dual. Jalur karir ini mengakui bahwa spesial teknik dapat dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Baik, sekian pemaparan dari saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Masrur, sangat bagus sekali. Saya rasa cukup sekian materi ataupun informasi-informasi seputar pengembangan karir yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham seputar materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri tadi, bisa ditanyakan. Kita akan jawab bersama-sama nanti. Ya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Iya, saya rasa tidak ada lagi yang bertanya. Sudah paham semua. Saya rasa cukup sekian. Demikianlah pemaparan materi dari kami seputar pengembangan karir. Mohon maaf, Pak. Ya. Saya ingin bertanya. Iya, kepada Anita. Dipersilakan. Bentar ya. Iya. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan saudari. Siapa tadi? Anita. Sangat bagus sekali. Baiklah, untuk pertanyaan dari Anita tadi akan dijawab oleh saudara kita Lilis Granela Sidabutar. Kepada saudari Lilis, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Anita. Jadi bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri? Itu kita dapat melakukan penilaian secara mandiri dengan merefleksikan diri sendiri, sekaligus melakukan evaluasi. Nah, pertama-tama jangan langsung membayangkan hal-hal negatif atau yang masih kurang. Coba berikan pemikiran dahulu hal sekecil apapun yang sudah dimiliki atau dicapai. Sebab setiap manusia pasti memiliki kelebihan dalam dirinya. Nah,
ketika ada hal yang dirasa kurang pun, tidak lantas membuat kita langsung memberikan cap negatif kepada diri sendiri. Pikirkanlah upaya apa yang sekiranya dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Apabila memungkinkan, jangan ragu untuk bertanya pada orang lain yang benar-benar mengenal diri kamu dan dapat memberikan saran yang membangun. Hal yang terpenting adalah penilaian terhadap diri sendiri secara positif sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita sehari-hari. Pikiran positif dapat membuat kita lebih bahagia, penuh syukur, dan jauh dari tekanan yang berlebih hingga mengganggu kehidupan. Kita pasti pernah membuat kesalahan dan pasti ada saja hal yang membuat kita merasa masih belum cukup dibandingkan dengan orang lain atau dibandingkan target kita yang kita inginkan. Akan tetapi masih ada cara untuk mengatasinya, dan hal-hal yang masih kurang atau kesalahan di masa lalu itu dapat kita jadikan sebagai pembelajaran serta motivasi agar kedepannya bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Lilis. Bagaimana Saudari Anita, apakah sudah mengerti atau masih ada yang ingin menambahkan jawabannya dari Saudara Lilis agar Saudari Anita lebih paham? Saya ingin menambahi jawaban untuk pertanyaan Saudari Anita. Ya, kepada Saudari Marlina Simatang, dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan Saudari Anita tentang bagaimana cara mengenali diri sendiri. Di mana menjalani proses untuk mengenali diri sendiri adalah mungkin terasa sangat sulit, tetapi jika kita mau menyediakan waktu dan berusaha melakukannya untuk memiliki pengenalan tentang diri kita yang sebenarnya akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Di mana cara-caranya yang pertama, membuat catatan tentang persepsi diri. Kita bisa memulai dengan menyiapkan beberapa alat tulis kita, menguraikan dan menjelaskan tentang diri kita, membuat penjelasan serinci mungkin tentang ungkapan segala hal tentang diri kita, baik secara fisik, mental maupun emosi. Misalnya tentang aku adalah, lalu kita membuat apa yang sebenarnya aku banggakan dari diriku. Minimal tulisan ini kita ungkapkan dengan kekuatan dan kelemahan kita. Dan pada umumnya orang yang bisa mengenali sekurang-kurangnya ataupun satu kekuatan dan satu kelemahan diri mereka sendiri, dan hal ini tidak perlu membuat seseorang semakin sombong ataupun rendah diri. Rekomendasinya adalah tulislah hal-hal yang bisa menjadi sumber kekuatan ataupun kegagalan diri kita sesuai dengan keyakinan kita. Yang kedua, kita kembali membayangkan masa kecil kita. Pada umumnya, orang-orang yang mengungkapkan keinginan dan kepribadian mereka secara jujur adalah pada saat mereka masa kanak-kanak. Cobalah ingat kembali apa yang membuat diri kita bahagia waktu masa kecil dan apa yang membuat kita kecewa ketika beranjak dewasa. Berusahalah untuk mengenali apapun yang kita pahami waktu kecil. Jika ada keyakinan yang sudah berubah, kita tulis kembali, kita catat kembali apa penyebabnya perubahan tersebut terjadi hari ini. Yang ketiga itu, kita berusaha menjauhkan diri dari cermin ataupun kaca untuk sementara waktu. Di sini kita menjauhkan diri dari cermin dan jangan bercermin dulu selama ataupun misalnya 1 minggu. Cara ini akan menghentikan melihat ataupun membuat diri kita keliru tentang kondisi fisik kita mungkin yang terus-menerus kita pertahankan pada saat memperhatikan penampilan kita sendiri. Yang keempat, perintahkan agar kebisingan yang ada di dalam kepala kita tenang. Hidup bisa terasa begitu penuh dengan tuntutan dan pikiran diri sendiri yang bisa menarik kita ke dalam ratusan arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Kita bisa mengatur rencana kegiatan diri untuk beberapa minggu agar kita bisa meredakan kecemasan dalam pikiran kita dan meredamnya misalnya dengan percakapan yang negatif tentang diri kita sendiri yang biasanya hanya membuat jadwal ataupun waktu diri kita menjadi semakin padat. Yang kelima itu, cobalah minta orang lain agar mau jujur kepada diri kita. Kita harus melihat diri kita dari sudut melihat baru yang membawa kebaikan bagi diri kita. Seseorang yang mengenal dirinya dengan baik biasanya bisa mengenal dirinya dengan baik dan siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi sayangnya ada juga orang-orang yang dekat dengan diri sendiri ternyata lebih suka mengungkapkan dengan jujur
semua hal tentang kegagalan dirinya sendiri. Diri harus mencari teman yang mau jujur kepada kita, dan mintalah mereka agar mengatakan secara jujur tanpa perlu takut ataupun merasa reaksi penolakan dari diri kita. Yang selanjutnya adalah menghargai orang lain. Setiap manusia tidak suka dengan perlakuan yang membuat merasa tidak penting, dan biasanya orang yang merasa tidak nyaman dengan dirinya akan berusaha mencari orang lain yang bisa mereka rendahkan ataupun membuli. Perlakuan seperti ini bisa mengganggu persepsi kita tentang diri kita sendiri. Maka berusahalah sebaik mungkin untuk menemukan orang yang pantas kita hargai. Selanjutnya adalah membuat analisis atas setiap persepsi yang pernah kita yakini. Setelah kita memberikan diri kita pada waktu untuk terbebas dari persepsi lama, ambil lagi daftar yang sudah kita buat, lalu kita bahas setiap pernyataan yang pernah kita tulis satu persatu. Kemudian ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah pernyataan tersebut memang benar, lalu bahaslah satu persatu dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya lah, terimalah kegagalan-kegagalan diri sendiri. Orang-orang pastinya tidak mau berbuat salah, tetapi tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Daripada kita menyangkal kegagalan dan kesalahan kita sendiri, marilah kita berhenti mencari alasan dan akuilah kesalahan kita dengan jujur. Begitu juga dengan hal-hal yang kita sadari sebagai kekeliruan dan semua hal yang pernah kita sangkal pada diri kita sendiri. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali atas penjelasan dari Saudari Marlina. Bagaimana Saudari Anita, apakah sudah paham atas jawaban dari dua pemateri tadi? Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan Kakak Lilis dengan Kak Marlina. Oke. Untuk selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan tadi, seputar perencanaan karir siswa? Apakah masih ada teman-teman? Ya, saya rasa sudah tidak ada ya. Baiklah, kami sudahi saja pertemuan kita pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi ataupun tingkah laku kami yang kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian layanan informasi yang kami berikan. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.